pagi Bu Ale. Pagi. Apa kabarnya Ibu? Baik Ibu. Ya baik Ibu. Di esok hari sebentar sebelum Ibu saya melakukan observasi di kelas nanti untuk sebagai supervisor kepada Ibu. Sebelum saya masuk kelas itu ada kegiatan observasi dulu ya Bu ya, sebelum kita masuk kepada observasi di kelas. Untuk itu Ibu, dalam observasi ini saya ingin membantu Ibu untuk menggali potensi yang ada dalam diri Ibu untuk kompetensi dalam pembelajaran di kelas. Ibu di sini mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Ibu kira-kira menurut Ibu tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu capai di kegiatan observasi nanti? Oke, baik, terima kasih. Di sini saya mengambil dua tujuan pembelajaran yang nantinya saya akan menerapkan di kelas. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran yang pertama dengan membaca percakapan, peserta didik dapat menguraikan jawaban berdasarkan percakapan. Tujuan pembelajaran yang kedua, dengan menyimak puisi, peserta didik dapat membuat puisi akustik tentang pengalaman yang menyenangkan. Oke, baik Bu. Berarti ada dua tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada Iya. Oke, terima kasih Bu. Kemudian dari tujuan pembelajaran itu area pengembangan apa yang hendak dicapai oleh Ibu sendiri? Iya. Area pengembangan yang hendak dicapai itu dapat memperdalam pengetahuan peserta didik dalam mengambil keputusan berdasarkan sila keempat Pancasila untuk dapat mendengarkan pendapat orang lain dan menerima perbedaan. Peserta didik juga dapat memahami atau membuat puisi akustik berdasarkan pengalamannya. Akan mengembangkan potensi murid melalui tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Baik Bu, terima kasih Bu. Dari pengembangan yang akan Ibu capai, mungkin ada strategi-strategi apa yang Ibu sudah persiapkan untuk pembelajaran nanti? Oke, baik. Strategi yang saya pergunakan yaitu menggunakan model problem based learning dengan berbantuan LKPD, mengajukan gambar melalui PowerPoint sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar. Oke, baik. Berarti Ibu menggunakan model pembelajaran PBL ya Bu ya, kemudian itu dibuat oleh LKPD yang bekerja peserta didik, kemudian juga dengan menggunakan PowerPoint ya dan gambar-gambar. Oke baik Bu, sampai ketemu di sebentar. Terima kasih Bu. Praktik angkatan 4 calon guru penggerak tahun 2021 di Kabupaten Kepulauan Aru. Hari ini saya akan mendampingi teman calon guru penggerak yang ada di sekolah saya, yaitu Ibu Esther Dorposu dan Ibu Frans Kalesi, untuk melaksanakan aksi nyata modul 2.3, yaitu supervisor dalam kelas, di mana mereka akan mensupervisi pembelajaran yang dilakukan oleh teman sejawat di dalam kelas di SD Kristen Ukwa. Di sini telah ada calon guru penggerak Ibu Esther Dorposu dan teman sejawat yang akan melaksanakan pembelajaran yaitu Ibu Alen Hosekuni. Akan saya sendiri yang tadi saya jelaskan, saya akan bertindak dalam dua figur, yaitu kepala sekolah dan pengajar praktik untuk mendampingi proses ini. Mari sama-sama kita menyaksikan proses ini. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Ya, anak-anak, semua kabarnya gimana pagi ini? Baik? Baik. Oke. Ya, sekarang Ibu Guru mau cek dulu ke kelas yang hadir saat ini. Ada yang tidak hadir? Ada. Ada. Iya.
Oke, baik. Sebelum kita masuk dengan pembelajaran kita di pagi ini, kita akan mengawalinya dengan doa. Oleh sebab itu, Ibu Guru minta kesediaan Keris untuk membawakan kita dalam doa. Ayo Keris, maju ke depan. Ya. Amin. Ya, terima kasih Geri. Selamat kembali ke tempat. Sebelum kita masuk dengan pembelajaran kita di pagi ini, Ibu Guru akan mengajak kalian semua untuk bernyanyi bersama. Ya, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila yang akan dipandu dengan musik. Semua menyanyi sambil tepuk tangannya. Garuda Pancasila. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, Rakyat Indonesia senjata, Bina Riwan satu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, ya. Saat ini kita akan masuk dalam pembelajaran, yaitu tema 5 tentang pengalamanku dan subtema 4 pengalaman di tempat wisata. Nah, sebelum kita masuk dengan pembelajaran kita, Ibu Guru mau tanya dulu ya untuk anak-anak. Pernahkah anak-anak mendengar tentang puisi? Benar? Benar. Puisi apakah yang anak-anak sukai? Ya, puisi judul apa yang anak-anak sukai? Yang pernah anak-anak dengar atau mungkin yang pernah kita belajar bersama? Ada
kelompok. Ya, semua tenang ya. Berikan aplaus dulu untuk teman dari kelompok 1. Sampaikan kepada Beni. Ibu mendapat menyampaikan Aplaus dulu untuk masing-masing kelompok. Oke. Kemudian di layar ini ada tampilan apa itu? Ya, tampilan puisi. Ya, kamu sudah pernah belajar tentang ya puisi. Bahkan kamu sudah pernah mempraktekkan puisi dengan menghafal di depan kelas tanpa menggunakan teks. Sudah ya? Sudah ya. Nah, sekarang ya kita akan masuk dengan pembelajaran yang berikut yaitu puisi akrostik. Puisi apa itu? Akrostik. Apa itu? Akrostik. Nah, puisi akrostik artinya ya diartikan sebagai salah satu karya sastra berbentuk puisi atau sajak yang menyusun sebuah nama atau kata dengan huruf pertama tiap baris dibaca menurun vertikal. Ya, jadi ini ada salah satu contoh puisi akrostik. Guru baca ya, sama-sama ya. Oke, judulnya Ibu Selvia. Judulnya apa? Ibu Selvia. Iya, Ibu Selvia. Inilah yang selalu kurindukan. Inilah selalu kurindukan. Bersama ibu guru. Setiap waktu. Setiap waktu. Ini adalah sebuah puisi akrostik. Akrostik. Ya. Jadi nanti anak-anak diminta untuk membuat puisi sendiri. Ya, tapi tugasnya itu di rumah. Bisa kan? Bisa. Kamu membuat puisi, entah judulnya apa ya, terserah kalian saja. Yang pasti tugas kalian di rumah itu adalah membuat satu puisi. Ya, Ibu Depa, Ibu Guru sudah dapat puisi masing-masing anak. Bisa? Bisa. Oke, ya. Jadi Ibu Guru berharap dari pembelajaran ini anak-anak sudah bisa memahami, sudah bisa mengerti ya apa yang sudah kita pelajari bersama. Jadi pada intinya ya ketika kita mengambil suatu keputusan ya entah itu di dalam keluarga, entah itu di dalam kelas ya kita harus mengambil keputusan itu secara bersama-sama. Kita harus membuat musyawarah untuk mencapai mufakat. Ya, walaupun beda pendapat, tetapi perbedaan itu harus kita hargai. Perbedaan itu harus kita terima. Ya. Kemudian dari pembelajaran puisi yang tadi Ibu Guru berharap kita bisa menciptakan atau kita bisa membuat sebuah puisi ya yang timbul di dalam diri kita ya lewat perasaan kita ya kita bisa dapat membuat sebuah puisi yang baik. Oke? Ya, jadi Ibu Guru berharap sampai di rumah kalian dapat mengerjakan tugas yang Ibu Guru berikan. Ya, sampai di sini ya. Ibu Guru berharap anak-anak pulang belajar di rumah ya. Pulang belajar di rumah kita bermain ya. Ya. Besok kita akan bertemu kembali di sekolah. Oke, Ibu Guru berikan aplaus untuk kita semua. Ya. Ya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita di saat ini ya, Ibu Guru
Bapak guru hebat. Perkenalkan, saya Esther Mercy Dorkosu, CGP Angkatan 7 Kabupaten Kepulauan Aru. Hari ini saya akan melakukan coaching tentang supervisi akademik untuk memenuhi tugas saya, yaitu aksi nyata pada modul 2.3. Hari ini saya didampingi oleh Saya Minase Kobrua, Kepala SD Kristen Wakua, Kecamatan Aru Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru. Saya juga bertindak sebagai pengajar praktik Angkatan 4 dan sekarang saya mendampingi kegiatan coaching supervisi observasi pembelajaran yang baru saja dilaksanakan oleh Ibu Ale Musepuni, rekan sejawat kita. di depan saya Marlene Musepuni, dan sudah boleh melakukan coaching mengajar praktik. Baik, terima kasih Ibu Alen. Selamat siang. Siang Bu. Apa kabar Bu? Baik. Baik Ibu, setelah kita telah melakukan kegiatan observasi di kelas, sini mungkin ada setelah kegiatan observasi ada kegiatan kita ada pada tahap pasca observasi. Di sini ambil ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan tentang kegiatan observasi yang setelah Ibu laksanakan. Kita merefleksikan kembali tentang kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan. Ya Bu, yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran yang baru dilaksanakan? Ya, perasaan saya sangat bangga dan senang. Berikut, menurut Ibu, pembelajaran yang Ibu laksanakan sudah sesuai dengan rencana atau sudah sesuai dengan tahap pembelajaran berdiferensiasi yang telah Ibu rancang tadi? Ya, baik. Menurut saya pembelajaran yang saya rancang masih jauh dari kesempurnaan dan masih perlu perbaikan mengenai diferensi produk dan konten. Ibu masih perlu perbaikan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Baik Bu, kemudian menurut Ibu adakah kendala yang Ibu rasakan pada proses kegiatan pembelajaran yang telah Ibu laksanakan tadi? Ya, kendala yang saya rasakan itu kurangnya keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Iya, baik Bu. Ya, tadi Ibu katakan bahwa kurang adanya keaktifan siswa ya Bu. Menurut Ibu kenapa sehingga siswa tersebut tidak aktif dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan tadi? Ya, baik. Mungkin saja karena media yang disiapkan belum memenuhi siswa, dan rencana saya ke depan itu dapat memetakan kebutuhan berdasarkan minat, bakat, dan profil siswa. Ya, baik. Berarti rencana Ibu akan memetakan kebutuhan belajar siswa ya Bu, baik melalui bakat, minat maupun profil belajar siswa. Ya, baik Bu. Jadi itu rencana pengembangan Ibu ke depannya. Jadi menurut Ibu kapan rencana ini Ibu laksanakan? Ya, mungkin dalam minggu ini saya akan merencanakan untuk melakukan pemetaan. Ya, baik. Jadi seperti itu ya Bu. Pembelajarannya ke depannya bisa konsisten dengan pembelajaran yang berdiferensiasi, tentunya mengakomodir kebutuhan siswa yang sesuai dengan minat, bakat maupun profil belajar siswa masing-masing. Ya baik Bu, dari apa yang Ibu sampaikan tadi tentang rencana pengembangan Ibu untuk dapat membuat siswa itu aktif kembali dengan berbagai rencana yang telah Ibu rencanakan. Menurut Ibu, jadi bagaimana tanggapan Ibu tentang kegiatan supervisi akademik yang baru dilaksanakan? Ya, baik. Menurut saya sangat senang sekali dengan adanya supervisi akademik yang dilakukan, di mana dengan supervisi akademik yang saya lakukan ini dapat menggali kompetensi dalam mengelola kelas. Nah, dengan adanya kritikan ataupun saran, di situ juga saya akan menjadi lebih baik. Mungkin itu saja. Ya, baik.
Semoga kedepannya dengan kegiatan supervisi yang telah kita lakukan, semua itu dapat membuat ibu untuk lebih menambah pengetahuan mengenai kompetensi ibu dalam menggunakan kelas, kemudian dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa. Mungkin ada siswa yang cara belajarnya ada yang ingin menonton video maupun melalui lukisan atau menggambar. Terima kasih Bu untuk waktu dan kesempatannya. Di sini saya juga memberikan kesempatan kepada pendamping untuk memberikan masukan tentang observasi yang baru dilaksanakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tidak banyak hal yang saya akan uraikan di sini, hanya beberapa saja. Di antaranya tadi pembelajaran yang dilaksanakan sudah bagus, sudah sesuai dengan RPP yang dirancang. Namun ada sedikit kelemahan yang perlu dibenahi, yaitu mengenai diferensiasi, diantaranya diferensiasi konten, proses dan produk. Yang paling nampak itu tidak adanya diferensiasi proses dan produk. Mungkin itu yang perlu disiapkan, dan hal yang membuat ketidakaktifan siswa dalam proses pembelajaran itu ialah persiapan. Dengan persiapan yang mantap, dengan persiapan yang matang, dan dengan mencari metode pembelajaran dan pendekatan-pendekatan yang paling sesuai dengan minat dan bakat siswa, maka saya rasa pembelajaran akan sangat diminati oleh siswa. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih Bu untuk waktu dan kesempatannya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Eti. Selamat siang. Selamat siang.